tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat, yang menjadi tersangka, termasuk juga bukti-bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan sebagai asas transparansi dan akuntabilitas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena satu prinsip, penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022, sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. 14 orang tersebut antara lain RE, Wali Kota Bekasi periode 2013, 2018, dan periode kedua 2018-2022. Yang kedua adalah AA, swasta, Direktur PTME. Yang ketiga NP, Namliah Vektor, maklar tanah. Nomor 4, BK, staf sekaligus ajudan daripada saudara RE. Kelima, MB, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kota Bekasi. Keenam, HR, Kasubag TU, Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Ketujuh, SY, Direktur PT KBR dan PT HS. Kedelapan, HD, Direktur PT KBR dan PT HS. Kesembilan, MS, Camat Rawalumbung. Ke-10, JL, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi. 11, AM, Staf Dinas Perindustrian. 12, MY, Lurah Kati Sari. 13, WY, Camat Jati Sampurna. Dan yang ke-14 adalah LBM, swasta. Perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertangkap tangan para pelaku korupsi bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya KPK pada tanggal 5 Januari 2022, tim menggerak kepada 7 menuju lokasi di Kota Bekasi. Tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi. Tim KPK melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah memasuki rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan juga telah diserahkan kepada Wali Kota Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 bergerak mengamankan saudara MB pada saat keluar dari rumah Wali Kota Bekasi. Selanjutnya tim KPK memasuki rumah dinas Wali Kota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK, dan beberapa ASN dari pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik, miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Secara paralel, tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta, antara lain NP di wilayah Cikunir, AA di daerah Pancoran, SY di daerah sekitar Senayan, Jakarta.
Selanjutnya, seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Malam tadi, kurang lebih jam 19.00, tim KPK juga melakukan kegiatan mengamankan saudara MS dan JL di kediaman masing-masing. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2022, tim KPK kembali mengamankan 2 orang atas nama WY dan LBM, beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang lebih 5,7 miliar. Dan sudah kita sita 3 miliar berupa uang tunai dan 2 miliar dalam buku tabungan. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dimanapun rekan-rekan berada, kami yakin bahwa rekan-rekan sungguh mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh KPK. Kami ingin sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkara yang lain, tetapi masih dalam satu kesatuan dalam proses tangkap tangan. Konstruksi perkara diduga telah terjadi juga. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar. Pembebasan lahan polder Air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, diantaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang yang merupakan kepercayaan, yaitu saudara JL, yang menerima uang sejumlah 4 miliar rupiah dari LBM. WY yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah 100 juta rupiah dari SY. Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada pungutan juga ya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Jadi ada uang operasional yang disita oleh KPK. Di samping itu, juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi. RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan
dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima, tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK dan sebagai pemberi, saudara AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, RE dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf F serta pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 9 tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Penahanan dilakukan di Rutan Pomdam atas nama tersangka AA, LBM, SY, dan MS. Sementara di Rutan Gedung Merah Putih, tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL.